SpaceX berhasil mengirim bayi cumi-cumi glow in the dark dan tardigrades ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada Sabtu pagi 5 Juni, dilaporkan oleh CNET. Pesawat luar angkasa Falcon 9 roket dan Cargo Dragon berhasil diluncurkan sesuai rencana pada 3 Juni dalam sebuah misi resupply kargo komersil ke-22 bagi NASA. Pesawat ini membawa lebih dari 7.300 pon persediaan, termasuk eksperimen sains dan demonstrasi teknologi. NASA TV dan SpaceX menyiarkan liputan langsung peluncuran pada Kamis pukul 1.29 siang waktu setempat dari Kennedy Space Center di Florida. Falcon 9 tahap pertama mendarat di pesawat tak berawak SpaceX di Samudra Atlantik dan akan digunakan kembali untuk misi masa depan. Tidak ada manusia yang menumpang dalam pesawat tersebut, melainkan 128 ekor bayi cumi-cumi bobtail dan 5.000 tardigrades untuk kepentingan penelitian. Tardigrade atau beruang air dikenal karena kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang di lingkungan yang paling ekstrim. Di bawah mikroskop, tardigrade tampak seperti beruang. Mereka umumnya ditemukan di air dan berukuran sangat kecil, hanya 0,04 inci atau 1 mm. Beberapa hal yang tardigrade dapat bertahan termasuk dikeringkan, dibekukan, dan dipanaskan melewati titik didih air. Mereka dapat bertahan ribuan kali lebih banyak radiasi yang kita bisa, dan mereka dapat bertahan selama berhari-hari atau berminggu-minggu dengan sedikit atau tidak ada oksigen, ujar Thomas Boothby, asisten profesor biologi molekuler dari University of Wyoming, sekaligus peneliti utama untuk eksperimen tardigrade Cell Science 04 dalam jumpa pers. Salah satu hal yang sangat ingin kami lakukan adalah memahami bagaimana tardigrade bertahan dan bereproduksi di lingkungan ini dan apakah kami dapat mempelajari sesuatu tentang trik yang mereka gunakan dan mengadaptasinya untuk melindungi astronot. Studi lain juga dilakukan pada bayi cumi-cumi bobtail atau Euphrymna scolopes. Cumi-cumi ini adalah hewan model yang digunakan untuk mempelajari hubungan simbiosis antar dua spesies. Cumi-cumi dengan panjang 0,12 inci atau 3 mm ini memiliki organ penghasil cahaya khusus di dalam tubuh mereka yang berasal dari bakteri bioluminescent sehingga dapat menyala dalam gelap. Peneliti ingin menyelidiki hubungan simbiosis antara bakteri dan cumi-cumi untuk melihat bagaimana mikroba menguntungkan berinteraksi dengan jaringan hewan di luar angkasa. Hewan termasuk manusia bergantung pada mikroba kita untuk menjaga pencernaan dan sistem kekebalan yang sehat, ujar Jamie Foster, ahli mikrobiologi di University of Florida dan peneliti utama dari eksperimen Understanding of Microgravity on Animal Microbe Interaction atau UMAMI. Kami tidak sepenuhnya memahami bagaimana penerbangan luar angkasa mengubah interaksi yang menguntungkan ini. Eksperimen UMAMI menggunakan cumi bobtail yang menyala dalam gelap untuk mengatasi masalah penting dalam kesehatan hewan ini. Bayi cumi-cumi bobtail awalnya lahir tanpa bakteri. Bakteri mereka peroleh dari laut di sekitar mereka. Jadi para peneliti berencana untuk menambahkan bakteri ke cumi-cumi setelah mereka dicairkan di stasiun. Dengan cara ini, peneliti dapat mengamati cumi-cumi saat mereka bersimbiosis dengan bakteri. Dengan mempelajari molekul yang dihasilkan selama proses tersebut, para peneliti akan dapat menentukan gen mana yang dihidupkan dan dimatikan oleh cumi-cumi untuk pencapaian yang sesuai di luar angkasa. Hasil studi ini dapat membantu manusia menjaga mikrobioma usus dan sistem kekebalan mereka dengan lebih baik dalam perjalanan ruang angkasa jarak jauh. Selain tardigrade dan cumi-cumi bobtail, Cargo juga membawa ultrasound portable, lengan robot yang dioperasikan jarak jauh dengan virtual reality, menganalisa pembentukan batu ginjal di luar angkasa, mempelajari mikrobioma oral yang ada dalam mulut kita, serta memproduksi kapas yang lebih tahan stres.